Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang di Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Andalas. Mari kita berdiri dan mengawali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka, Puji Syukur 549. Hai dunia, buka pintumu, lihatlah datang Rajamu, penuh dengan karunia. Siapa yang terbelenggu dalam dosa dan maut, melihat cahayanya, lihat Raja dan perkasa, cahaya tiba malam sirna. Hidup damai sudah tiba. Bersorak-sorai kawanan yang lama jadi tawanan, dan kini dibebaskan. Yang buta melihat terang, yang lumpuh pun berjalanlah, yang mati dihidupkan. Tawa sudah kesakitan, musnah sudah duka cita, dan selamatlah mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam Satuan Gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-21 di tahun A. Dan melalui bacaan yang akan kita dengarkan, utamanya dalam bacaan Injil, sangat jelas kita diajak untuk sungguh beriman secara personal kepada yang kita sembah, kepada Tuhan. Beriman personal dalam arti bagi kita sungguh ada pegangan untuk sungguh setia dan taat pada keyakinan yang kita akui di hadapan Tuhan. Pengakuan itu diterima sebagai rahmat dan berkat Allah, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita dengan penuh ketekunan kesetiaan dalam segala keberadaan, kesederhanaan kita, dengan rendah hati tetap mempertahankan keimanan kita, karena kita tidak beriman hanya dari segi luar kulitnya saja, menurut kata orang, tetapi berangkat dari pengalaman kehidupan kita bersama dengan Yang Maha Kuasa. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sejauh mana kita sungguh memiliki iman yang teguh kokoh kuat,
sungguh mengenal yang kita sembah, Allah kita yang kita sembah. Mari di hadapannya kita renungkan hal ini. Seraya mempersembahkan diri kita, niat dan doa-doa kita. Kita juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang meminta doa dari kita pada kesempatan ini. Utamanya tentu kita mensyukuri rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Dan bersama dengan saudari kita Felina yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-24 pada hari ini, kita mensyukuri rahmat dan berkat Tuhan itu. Serta senantiasa memohon anugerah rahmat, kekuatan, penyembuhan bagi saudara-saudari kita yang sakit. Utamanya bagi Bapak Ketua Depas kita, Bapak Beni Sujaya yang masih sementara dirawat di rumah sakit. Juga bersama dengan keluarga mendoakan Bapak Kong Frans yang juga sedang dalam perawatan. Semoga penyertaan Tuhan lewat para dokter yang menanganinya, saudara kita, orang tua kita, Bapak Kong Frans boleh dapat pulih kembali dari penyakitnya. Serta membawa dalam doa-doa kita mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang. Bapak Arif Pasule yang telah dipanggil oleh Tuhan 40 hari yang lalu. Bapak Jogo Huang yang meninggal 3 tahun yang lalu. Opa T. Yautong yang telah meninggal 7 tahun yang lalu. Oma Tan Tong Moi yang telah meninggal 20 tahun yang lalu. Opa Suparman yang telah meninggal 9 tahun yang lalu. Oma Sulim Sri yang telah menghadap Bapa di surga 18 tahun yang lalu, serta Ali Sutrisno yang telah menghadap Bapa di surga 5 tahun yang lalu. Erwin S. Denata yang telah menghadap Bapa di surga 21 tahun yang lalu. Mari depan Allah kita hening, persembahkan diri kita dan orang-orang yang ingin kita doakan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar karya penyelamatanmu dilanjutkan oleh para pengikutmu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memilih Petrus sebagai wadas tempat gerejamu Engkau dirikan dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang hidup, yang menyerahkan kekuasaan mengampuni kepada orang-orang pilihan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi.
Ya Allah, Engkau telah mendasarkan gerejamu dalam diri Petrus dan para rasul-Mu. Kami mohon peliharalah gerejamu agar tetap berpegang teguh pada ajaran para rasul dan setia pada panggilannya untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Teguhkan dan kuatkan kami untuk sungguh mengalami Dikau dalam seluruh kehidupan, lewat pengalaman kehidupan, sehingga iman kami sungguh semakin teguh. Dan dengan demikian apa yang kami dambakan akan semakin kami nikmati, hidup kami semakin Kau sempurnakan. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini, terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Secara khusus bersama dengan Felina yang Kau merayakan hari ulang tahunnya yang ke-24. Kiranya rahmat usia yang Kau percayakan kepadanya akan semakin membuat dia beriman teguh, beriman personal kepadamu, sehingga dalam menghadapi seluruh situasi kehidupan ini, dia tetap mendapatkan anugerah rahmat berkat-Mu, kesehatan, hasil usaha, dan pengharapan cita-cita yang diperjuangkannya, sehingga rasa bahagia dan kedamaian sungguh menjadi bagian kehidupannya. Serta membawa dalam doa-doa kami mereka yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Secara khusus Bapak Beni Sejaya yang masih terawat di rumah sakit Lamaris, Bapak Kong Frans yang juga sementara dirawat. Semoga melalui para dokter, para perawat dan siapa saja yang menanganinya, bahkan seluruh keluarga, orang tua saudara-saudari kami ini boleh mendapatkan kembali pemulihan kesehatannya, sehingga kami boleh bersama-sama untuk semakin memuji memuliakan Dikau, serta membawa dalam doa-doa kami mereka yang telah berpulang, yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu sendiri. Ali Sutrisno yang telah menghadap Dikau 5 tahun yang lalu, Erwin S. Tenata yang telah menghadap Dikau 21 tahun yang lalu, Opa Suparman yang telah meninggal 9 tahun yang lalu, Oma Sulim Sri yang telah meninggal 18 tahun yang lalu, Opa T. Yautong yang telah meninggal 7 tahun yang lalu, Oma Tan Tong Woi Moi yang telah meninggal 20 tahun yang lalu, Bapak Jogo Huang yang telah meninggal 3 tahun yang lalu, dan Bapak Arif Basule yang telah meninggal 40 hari yang lalu, serta saudara kami Antonius Kampanye Parung. Semoga saudara-saudari kami, Opa dan Oma kami yang telah berpulang ini, dengan belas kasih-Mu ya Bapa, mereka semua boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama dengan para kudus-Mu, dan dengan demikian menjadi pendoa bagi seluruh keluarga. Semoga dengan iman yang dimilikinya, mereka sungguh berbahagia bersama-Mu di surga. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Pembacaan dari kitab
Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan kujatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu kekal abadi, janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi, janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi, janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina, dan mengenal mereka orang yang sombong dari jauh. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal
setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Tuhan. Sungguh tak terselidiki keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah, sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk sungguh merenungkan apakah kita sungguh beriman secara personal, mengenal Allah yang kita sembah di dalam kehidupan kita, ataukah kita hanya ikut-ikutan saja karena itu kita dengar dari orang lain, tetapi belum ada pengalaman-pengalaman yang membuat kita sungguh mampu dan bisa bertahan untuk mempertahankan hidup iman kita. Berangkat dari pertanyaan Yesus untuk sungguh mau memahami apakah murid-muridnya, utamanya para rasul, sungguh mengenal Dia. Lalu Dia mulai dari pertanyaan, kata orang, siapakah aku ini? Lalu para murid, para rasul menjawab, ada yang mengatakan engkau adalah seorang dari para nabi. Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Dan tentu semuanya ini mengingatkan kepada para murid dan juga Yesus, utamanya ke-12 para rasul itu, bahwa mereka diajak untuk melihat pengalaman-pengalaman masa lalu. Setelah bersama-sama dengan Yesus, Yesus ingin tahu secara lebih mendalam, lalu menurut kamu, siapakah aku ini? Lalu para rasul diwakili oleh Rasul Santo Petrus, mudah-mudahan semua sepaham dengan itu. Engkau adalah Mesias Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Berangkat dari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita diingatkan untuk sungguh beriman secara personal. Dalam arti bagaimana kita mengenal Allah yang kita sembah dalam kehidupan kita, sehingga kita dengan penuh semangat apapun yang terjadi dalam kehidupan ini akan tetap bertahan untuk memperjuangkan keimanan yang telah kita janjikan di hadapan Tuhan. Cukup banyak sumber yang boleh menjadi permenungan kita Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Maka dari pengalaman-pengalaman dan sumber-sumber itu tentunya kita bisa melihat apa yang terjadi dalam bacaan pertama. Kalau kita kaitkan dengan bacaan Injil pada kesempatan ini, beginilah firman Tuhan kepada Sabna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu dan dari pangkatmu. Engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kuasamu akan kuberikan ke tangannya. Kenapa hal itu harus dipindahkan? Latar belakangnya adalah bahwa dalam bacaan pertama, Sabna dalam mengurus istana ternyata dia tidak memiliki sikap kepatuhan, kerendahan hati, tetapi yang dimiliki adalah kesombongan memegang kekuasaan. Maka akhirnya kekuasaan itu dipindahkan dari dirinya kepada Eliakim, yang lebih punya kepasrahan diri dan kepatuhan, ketaatan sepenuhnya kepada sang raja. Sehingga apa yang diikat,
akan tetap terikat, apa yang dibuka tetap terbuka, dan apa yang ditutup tetap tertutup. Itu juga yang dinyatakan dalam akhir Injil, bacaan Injil pada kesempatan ini. Apa yang telah kau ikat di dalam dunia ini akan terikat di surga, apa yang kau buka dalam dunia ini akan terbuka di surga. Maka lewat Santo Petrus, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mewakili kita, utamanya para rasul pada saat itu, untuk menyatakan keimanan di hadapan Sang Maha Kuasa, bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya bukan dari dirinya sendiri, tetapi rahmat dan berkat Allah lah yang berkarya di dalam dirinya. Karena dia dengan segala pengetahuan dan keberadaannya, seluruh pengalaman bersama dengan Yesus siang dan malam, lalu dia sungguh mengenal dia. Akhirnya dia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, bukan manusia itu yang mengatakan kepadamu, tetapi Allah yang mengatakannya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita semua beriman karena kita mengalami pembinaan, pendampingan dalam seluruh kehidupan. Tetapi apakah itu cukup? Maka kita diajak, pada mulanya memang kita mendapatkan pengetahuan tentang keimanan kita. Untuk itulah dibutuhkan yang namanya masa katekumen. Kita mengalami katekese hubungan dengan keimanan kita. Maka dalam gereja Katolik Bapak Ibu saudara terkasih, tidak ada orang yang mengatakan hari ini saya mau menjadi Katolik, lalu terus pastor akan mengatakan, ya datang besok dan dibaptis. Tidak ada. Menurut pengalaman banyak orang, ada yang bertahun-tahun lalu bisa dibaptis. Untuk apa semuanya itu? Supaya kita sungguh memahami dan mengerti bahwa apakah dalam keyakinan, keimanan gereja yang satu kudus, Katolik dan Apostolik ini sungguh membantu saya untuk sampai pada kesatuan yang maha kuasa, yang dinyatakan oleh putranya sendiri dalam diri Yesus Kristus melalui Bunda Maria secara naluri kemanusiaan. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara terkasih ini menjadi satu penekanan dalam seluruh kehidupan? Karena iman tanpa akar itu akan cepat menguap. Pengalaman sekarang ini Bapak Ibu saudara terkasih, sepertinya agama itu seperti pakaian saja. Kalau kita senang kita pakai, kalau tidak kita lepas. Cukup banyak pengalaman orang muda mengatakan kepada papa mamanya, saya tidak mau Katolik lagi. Karena sudah membaca sumber-sumber, mungkin bacaan-bacaan yang lain sehubungan dengan keyakinan lain. Lalu sebenarnya kalau kita mau dan jujur untuk hal itu, maka pertanyaan kita kepada orang muda, apalagi kalau dia sedikit ada sekolah. Kalau kamu mengenal agama lain, sumbernya dari mana? Maka kalau kamu berada dalam keimanan Katolik, sumbernya dari mana? Cukup banyak sumber yang boleh kita baca sehubungan dengan hidup menggereja di dalam gereja Katolik. Ada yang namanya sakramentologi ilmu. Sakramentologi mempelajari seluruh sakramen sarana rahmat dalam gereja Katolik. Ada yang namanya kristologi. Kita mempelajari bagaimana Yesus sampai pada pemahaman disebut Kristus. Ada namanya teologi, mempelajari ilmu ketuhanan. Dan di dalamnya kita memperbandingkan seluruh agama yang ada di muka bumi ini untuk sampai pada tujuan. Ada yang namanya Mariologi, mempelajari bagaimana kealahan Yesus Kristus hadir di dalam rahim seorang manusia lemah dan tidak berdaya. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, iman Katolik bukanlah iman yang tanpa dasar, tetapi sungguh mempunyai dasar dalam seluruh kehidupan. Maka kalau kita sudah membaca semuanya itu lalu kita mengatakan tidak, tetap saya akan pindah. Maka yakinilah itu sebagai suatu
karya roh. Tetapi kalau tidak Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan sama sekali. Seringkali kita orang tua menjadi frustrasi, putus asa, karena kita begitu aktif, begitu tekun, dan keimanan kita begitu dalam. Tetapi pada saatnya, suatu saat anak kita mengatakan, saya tidak mau Katolik lagi. Pergi ke gereja kita hanya duduk melongo saja. Tidak ada hura-hura dan tidak ada tepuk-tepuk tangan dalam liturgi gereja. Persis di sanalah kekayaan gereja Katolik. Bahwa liturgi itu adalah suatu tatanan yang dibuat sedemikian rupa sehingga gereja yang satu, kudus, Katolik dan apostolik itu sungguh satu. Diikat oleh liturgi yang sama. Mungkin prosesnya berbeda, misalnya berdiri dan berlutut. Berdiri dan berlutut itu dalam praktek itu fungsinya sama. Yang mau disampaikan adalah apakah situasi dan keadaan itu mengantar saya untuk lebih menghayati kehadiran Allah dalam mengikuti perayaan. Lain halnya kalau itu hanya semacam kebangunan rohani, bukan sebagai suatu liturgi. Itu juga dipelajari dalam ilmu liturgi ekaristi atau liturgi tata peribadatan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, cukup banyak hal yang boleh menjadi kekayaan kita dalam keimanan. Dan yang terakhir adalah bahwa gereja Katolik sungguh memiliki 4 sifat. 1, di seluruh dunia, kudus karena Allah yang hadir di dalamnya untuk menciptakan dan menguduskan, karena satu-satunya yang kudus adalah Allah. 1 kudus. Katolik artinya umum, siapa saja, tidak terbatas kepada suku, bangsa, dan setiap orang boleh dan mengambil bagian dalam hal yang satu. Kemudian 1 kudus, Katolik dan apostolik berdasarkan ajaran para rasul. Maka keimanan kita Bapak Ibu Saudara terkasih sungguh otentik, mulai dari perwahyuan Allah melalui putranya Yesus Kristus sebagai wahyu utama, sempurna dalam dirinya, dinyatakan ke dalam dunia ini dan ditinggalkan dalam dunia ini melalui para rasulnya dan diwakili oleh Rasul Santo Petrus pada hari ini. Sehingga Yesus mengatakan kepada Rasul Santo Petrus, apa yang kau ikat dalam dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan dalam dunia ini akan terlepas di surga. Itulah kuasa Allah yang diberikan oleh Yesus kepada Rasul Santo Petrus, dan dengan demikian itu yang diperjuangkan oleh gereja Katolik. Saya tidak berani untuk mengatakan oleh gereja Kristen. Saya harap bahwa ini dipahami. Gereja Kristen tidak sama dengan gereja Katolik. Maka kalau ada KTP yang masih berbunyi agama Kristen, Kristen apa dulu? Katolik punya 4 sifat gereja. Dan ini menjadi penekanan. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, semakin berusaha untuk belajar dan bertekun dalam iman dan pengharapan dalam kesatuan gereja. Kita memiliki sikap rendah hati, penuh semangat untuk perjuangkan keimanan kita. Moga-moga lewat iman kita perjuangkan, kita sungguh sampai pada persatuan sepenuhnya dengan Allah dalam kemuliaannya kelak. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan menjawab renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syarat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat.
Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, asal segala kekuasaan di surga dan di bumi. Marilah kita mohon kepadanya dengan mengatakan, Tuhan jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Tuhan jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi Bapa Suci Paus Fransiskus. Ya Bapa, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untuk memimpin gereja dengan bijaksana dan teguh, serta dalam tanggung jawab yang dipikul bersama dengan para uskup lainnya. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi para uskup dan imam, ya Bapa, semoga para uskup dan imam memberi harapan dan semangat kepada umat Allah. Semoga mereka menjadi tangan terulur yang membangun kembali saudara-saudara yang telah jatuh dan tidak kuat untuk berjalan terus. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan semoga gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh dedikasi. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi mereka yang berkuasa di dunia ini, para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para penguasa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka dan memerintah dengan kekerasan, melainkan menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak bersuara. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi semua orang yang mempunyai wibawa atau pengaruh, para tua dan pendidik, para wartawan cetak, radio, dan televisi. Ya Bapa, semoga mereka yang berwibawa dan berpengaruh menghargai martabat manusia dan menunjang kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, syukur dan terima kasih atas segala rahmat berkat-Mu bagi kami masing-masing sampai pada saat ini. Sehingga kami Kau perkenankan untuk datang di hadapan mempersembahkan diri kami, niat dan doa-doa kami, dan berharap bahwa dengan ungkapan dan tanda penyerahan diri kami ini, kami sungguh semakin Kau teguhkan dalam iman, pengharapan kepada untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang Kau perkenan kemerakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, secara khusus bagi saudari kami, Felina, yang merayakan hari ulang tahun yang ke-24, semoga usia yang Kau percayakan kepada saudari kami ini semakin membuat imannya teguh kokoh kuat, semakin terbuka kepadamu dan bersikap rendah hati, sehingga rahmat-Mu semakin boleh dinikmati dalam seluruh kehidupan mereka lewat usaha, cita-cita dan harapan yang diperjuangkannya, sehingga rasa damai dan bahagia sungguh menjadi bagian kehidupannya. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Kami juga memohon kesembuhan buat saudara-saudari kami yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, secara khusus bagi Bapak Kofrans dan Bapak Beni Sejaya. Kiranya berkat-Mu semakin melimpah bagi
orang tua saudara-saudara kami ini, yang menyatakan kepadanya melalui para dokter, para perawat, dan siapa saja yang menanganinya, seluruh keluarga. Sehingga suatu saat saudara-saudara kami ini Kau perkenankan untuk boleh bersama dengan kami karena kepulihkan dari penyakitnya, untuk semakin bersatu memuji memuliakan Dia, Kau mengarahkan hidup kepadamu dalam peribadatan bersama. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Bapak Arif Pasule, Bapak Jo Go Hoang, Opa Te Yaung Tong, Oma Tantong Moi, Opa Suparman, Oma Sulim Sri, Ali Sutrisno, Erwin S. Tenata, dan Saudara Antonius Kampanye Parung. Semoga Opa dan Oma, saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu, dan dengan demikian menjadi pendoa bagi kami, terlebih bagi seluruh keluarga. Kuatkan, teguhkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sunak depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menghargai dan mencintai setiap orang sebagai sesama makhluk yang untuknya Yesus telah mengorbankan hidupnya. Semoga putra-Mu hidup lagi di tengah-tengah kami di sini, sehingga kami saling membangun dengan iman dan keberanian, kepercayaan dan pengharapan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dan mempersiapkan persembahan kita. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang tak sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus oleh-Nya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra, sucikan hati kami
Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini serta hasil usaha jeripaya perjuangan hidup kami, Engkau berkenan membangun kami menjadi gerejamu yang bertahan dan berkembang di tengah-tengah aneka macam tantangan zaman perkembangan dunia. Dan dengan demikian, lewat iman itu, kami sungguh semakin Kau sempurnakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikorbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika minum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku."
kita menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat, doa, dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami yang sakit, yang merayakan hari ulang tahunnya, ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
nyanyikanlah nyanyian baru, Tuhan dimuliakanlah. Damai sejahtera bagi kamu telah datang dari tangannya. Dinyatakannya keadilan di muka bangsa dunia, mengingat kasih perjanjian terhadap kaum pilihannya. Bersorak-sorai bagi Dia, oi bumi bergembiralah. Bermazmur bagi yang setia, oi segenap manusia. Gembus kecapi dan nafiri, bunyikanlah dengan seru. Biar semua mengiringi pujian bagi Rajanya. Biar samudra bergemuruh dan sungai-sungai bertepuh. Biar segala puncak gunung bersorak-sorai menderu. Langit dan bumi ramai-ramai, sambutlah Raja mulia yang datang menyampaikan damai selaku Hakim dunia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon semoga daya belas kasih-Mu menyempurnakan karunia penebusan-Mu dalam diri kami. Bantulah agar dalam segala hal kami dapat hidup menurut kehendak-Mu, bersikap rendah hati dan penuh terbukaan untuk sungguh menyerahkan hidup kami kepadamu dalam iman pengharapan bahwa Engkau adalah Allah yang setia mendampingi kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman gereja, kolektif pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja Minggu 27 Agustus 2023. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu dan Minggu 19 dan 20 Agustus 2023 sebesar Rp19.330.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp15.245.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Hong William Fondi dan Febiola Francisco. Pengumuman kedua, Leonardi Adrian Auris dan Francisca Elvira Tenrani. Pengumuman kedua, Brian Tiro dan Stevi. Pengumuman pertama, Jimmy Yapri dan Juvika Juliana Winaldi. Pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Kursus persiapan perkawinan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA. Katekumenat persiapan Krisma
dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 17.30 sampai 19.00 di Aula Lantai 4. Pendaftaran terakhir hari Rabu 30 Agustus 2023. Pelajaran agama Katolik bagi SMP dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 16.30 sampai 17.45 dan bagi SMA pukul 18.00 sampai 19.00 di lantai 2. Pertemuan lansia diadakan Sabtu 2 September 2023 jam 9.00 di Aula Gereja lantai 1. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada Minggu 17 September 2023. Bagi yang ingin mendaftar, silakan mengambil formulir di kantor sekretariat paroki Senin sampai Sabtu jam 8 sampai pukul 14.00 WITA. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Terima kasih atas perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas, pelayan liturgi, prodiakon, pembaca lektor, misinar, organis bersama dirigen, kolektan, atau semua yang hadir pada kesempatan ini. Saya ucapkan limpah terima kasih juga kepada kelompok dekor dan kelompok sound system, Videotron yang tentu sangat membantu kita dalam kelancaran perayaan yang kita rayakan setiap hari Minggu. Kepada kita semua, mari kita saling mengucapkan selamat hari Minggu. Terima kasih satu sama lain. Moga-moga berkat Tuhan semakin melimpah bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.